Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 dari subtema 3 di tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama, pengaruh kualitas air terhadap kehidupan. Terlihat dari gambarnya ya, pengaruh kualitas air yang kita akan bahas nanti. Kemudian yang kedua, menemukan informasi dari bacaan. Nah, ini juga informasi yang sering kita gunakan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah gambar cerita. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang saat ini sedang menyaksikan video pembelajaran 2 ini, silakan cermati dan simak baik-baik video pembelajaran ini agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut dengan tuntas. Materi pertama adalah pengaruh kualitas air terhadap kehidupan. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Maksudnya di sini adalah baik kualitasnya itu bersih atau tidak, kuantitas itu banyak atau sedikitnya dari jumlah air yang kita temui atau kita rasakan. Dan ini adalah definisi dari air yang biasa kita gunakan untuk mencuci, untuk minum, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik kita, hewan maupun tumbuhan. Jadi kalau nggak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Berikut beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air. Yang pertama adalah membuang limbah pabrik. Membuang limbah pabrik yang tidak disaring ke sungai atau ke laut. Nah, ini contohnya nih, gambarnya yang ada di pojok kanan bawah, yang ada di tengah-tengah. Ini bagian contoh membuang limbah pabrik yang tidak disaring ke sungai. Nah, contohnya seperti ini dampaknya. Kemudian membuang sampah rumah tangga ke sungai. Nah, ke sungai, ke kali, ke selokan. Nah, ini berikut dengan contohnya. Jadi kebiasaan buruk beberapa orang, bisa jadi kita di dalamnya, ketika membuang sampah itu, membuang sampahnya secara sembarangan, yang akhirnya nanti dia muncul atau bertumpuk di kali atau selokan. Ketiga adalah menebang pohon di hutan secara liar. Jadi pohon-pohon yang ada di hutan yang gunanya sebagai pelindung kita dari oksigen, dari sinar matahari, dan lain-lain. Nah, itu banyak sebagian orang yang menebangnya secara liar, artinya secara tidak benar. 4. Membangun permukiman di daerah resapan air. Jadi daerah-daerah yang sebelumnya merupakan resapan air, nah ini banyak digunakan oleh beberapa orang sebagai tempat permukiman, tempat hidup, tempat tinggal. Akhirnya resapan air yang ada berubah menjadi rumah-rumah atau perumahan. Ini juga yang menyebabkan manusia mendapatkan pencemaran air yang dia rasakan. Yang kelima, yang terakhir adalah menangkap ikan dengan bahan peledak. Nah, ini untuk nelayan ya. Posisinya untuk nelayan yang mau menangkap ikan, nah usahakanlah menangkap ikannya dengan menggunakan jaring-jaring biasa yang baik, yang tidak merugikan kita semua. 5 hal ini adalah kegiatan manusia yang terkadang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya nih 5 hal ini, karena sangat berdampak ya. Dari gambarnya aja sudah berdampak. Limbah sembarangan, buang sampah yang seenaknya, dan lihat tanaman yang dihasilkan, akibatnya tanamannya lama-kelamaan akan mati.
Kemudian akibat yang kita terima atau akibat pencemaran air dari 5 hal yang tadi sudah kita bahas. Pertama adalah ketika sampahnya menumpuk di sungai, di kali, di selokan, menyebabkan air yang kita terima itu sebagai musibah berupa bencana banjir. Nah, poin yang pertama ini terkadang kita rasakan nih. Mau di mana-mana pasti akan kita rasakan. Nggak di kota, nggak di desa. Ketika tidak bisa menjaga kebersihan, maka ini menyebabkan menjadi kita mendapatkan musibah banjir. Kedua adalah sumber air bersih menghilang. Menghilang itu berarti sumber air bersihnya berubah. Bukan merupakan sumber air bersih lagi, tapi merupakan menjadi malah petaka. Kalau nggak ada sumber air bersihnya, di mana lagi kita bisa mencari atau menemukan sumber mata air? Nah, ini akhirnya membutuhkan waktu lagi untuk mendapatkan sumber air bersih. Ketiga, selain dampak dari pencemaran air yang kita terima, adalah sumber penyakit. Jadi kalau ada yang membuang limbah dari industri, dari rumah tangga, dan dari pabrik-pabrik, membuang limbahnya sembarangan, itu menyebabkan sumber penyakit. Bisa penyakit kulit, bisa penyakit pencernaan yang kita terima. Jadi benar-benar harus kita mencegah nih dari pencemaran air yang dilakukan baik diri kita maupun orang banyak. Keempat, pencemaran air tersebut yang dapat kita rasakan akibatnya adalah pencemaran air sangat merusak ekosistem. Jadi ekosistem yang ada di air, yang awalnya ada tumbuhan, ada ikan, nah ekosistem tersebut akan rusak, akan mati ekosistemnya. Tumbuhan dan ikan-ikan yang ada di dalamnya akan mengalami kematian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hilangnya mata pencaharian. Jadi kalau kita yang biasanya jadi nelayan, airnya mengalami pencemaran, maka mata pencaharian yang kita punya akhirnya hilang, tidak memiliki mata pencaharian. Oleh karenanya untuk kita dan beberapa orang diantaranya, sebisa mungkin untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Kemudian, adapun upaya penanggulangan pencemaran air yang bisa dilakukan adalah antara lain, 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya air guna menjaga kualitas air bagi kehidupan dengan tidak mencemari lingkungan. Jadi kita nih harus berbondong-bondong mengajak teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk meningkatkan kesadaran bahwa air itu sangat penting buat kehidupan. Kedua adalah tidak membuang sampah ke sumber air seperti sungai, danau, laut, kali, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu juga tuntutan dari agama yang kita miliki. 3 adalah mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Jadi kalau kita memiliki sampah, memiliki limbah yang ada di rumah kita, usahakanlah buanglah dengan cara yang bijak. Yang keempat adalah menanam tanaman di tanah yang gersang supaya air dapat ditahan oleh akar-akar pohon. Jadi kalau kita memiliki ini, misalkan di halaman rumah kita, di belakang rumah kita memiliki lahan yang kosong, maka bisa kita tanamkan lahan tersebut dengan tanaman yang kita sukai. Misalkan kita suka pohon mangga, maka tanamlah pohon tersebut di halaman atau di belakang rumah kita. Yang kelima adalah melakukan penyaringan limbah. Penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air, limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah yang berbahaya perusak ekosistem. Jadi kalau seandainya ada pabrik yang mau membuang limbah, maka harus diolah dulu, disaring dulu, sehingga limbah yang keluar dari pabrik tersebut ke sungai tidak merusak atau membahayakan ekosistem yang ada. 5 hal ini adalah contoh upaya dalam penanggulangan pencemaran air yang dapat kita lakukan atau beberapa orang lakukan, sehingga air yang kita miliki tetap terjaga kualitasnya maupun kuantitasnya.
Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu menemukan informasi dari bacaan. Materi yang kedua ini adalah bersumber pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Membaca merupakan kegiatan yang berguna untuk memperoleh informasi penting. Informasi penting adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Informasi penting dapat berupa pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum kita ketahui. Setelah membaca, informasi dapat diuji menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan konsep 5W plus 1H, di mana atau yaitu 5W plus 1H itu yang pertama adalah what. What itu artinya apa? When artinya kapan, where artinya di mana, who artinya siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Dan ini merupakan 5W plus 1H. Pertanyaan tersebut akan membantu kita dalam menjelaskan isi dari teks bacaan. Jadi kalau kita mau menemukan informasi yang ada pada bacaan-bacaan yang kita baca, baik bacaan yang berupa teks atau yang lain, maka hal yang harus utama kita lakukan pertama adalah membaca. Kemudian setelah membaca, kita akan menemukan informasi penting yang ada di dalam sebuah bacaan tersebut. Bisa jadi ditambahkan dengan kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan berupa 5W plus 1H. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan video pembelajaran ini, kita memberikan informasi ini kepada yang lain. Cara menemukan informasi dari bacaan. Selain membaca, bisa juga dengan menggunakan 5W plus 1H. Selanjutnya adalah materi yang ketiga. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Jadi kalau kita melihat atau membaca ya gambar cerita itu, ya inilah pengertiannya. Jadi ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya banyak ya dalam gambar cerita, bisa buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Nah, adapun ciri-ciri gambar cerita, nah kalau kita saksikan ya, kita lihat baik-baik, gambar cerita itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Jadi yang pertama jelas memudahkan untuk memahami karena ada ilustrasinya ya. Yang kedua adalah memberikan gambaran singkat. Jadi gambaran singkat itu berarti di cover ya. Di bagian depan ketika kita pengen beli buku ada gambarnya tuh. Isinya tentang apa sih bukunya? Nah, di cover itu ada gambarnya yang memberikan gambaran singkat. Kemudian yang ketiga adalah menambah nilai keindahan. Sajian sebuah tulisan atau cerita. Jadi kalau kita mau menambahkan nilai keindahan dari tulisan yang kita biasa buat, maka tambahkanlah dengan cerita bergambar atau menambahkan gambarnya. Inilah ciri-ciri 3 ya dari gambar cerita yang kita pelajari. Jadi kalau ciri-ciri ini ada pada cerita bergambar atau gambar cerita, nah itu merupakan jadi lengkap sudah gambar cerita yang kita terima atau kita rasakan. Dalam menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Jadi kalau kita mau membuat gambar,
baik itu gambar berisita atau gambar saja, itu bisa dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil. Nah, media pensilnya media pensil warna, arang, kapur, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Nah, jadi poin yang harus digarisbawahi adalah ketika tidak memerlukan air atau minyak, maka disebut dengan teknik kering. Sebaliknya, teknik basah adalah teknik yang menggunakan media berupa cat air. Bisa cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Jadi jelas ya perbedaannya antara teknik kering dan teknik basah. Setelah kita membahas pembelajaran pada video pembelajaran ini, silakan kamu mengerjakan latihan soal berikut, di mana latihan ini terdiri dari 5 soal yang diambil dari video pembelajaran kita pada kali ini. Jawablah jawaban yang kamu bisa jawab ya. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat dengan hasil karya kamu sendiri tanpa menerima bantuan atau meminta bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga benar jawabannya. Saya doakan semoga kamu bisa dalam menjawab semua soal yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.